Selamat hari Minggu untuk kita semua. Senang sekali bisa menyapa Anda semua dalam Galilei Online Service hari ini. Beberapa hari yang lalu, Bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Tema Hari Sumpah Pemuda tahun ini adalah Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh. Tema ini menggambarkan semangat persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia, tanah air tercinta. Hal ini juga menjadi sebuah kekuatan, semangat kaum muda untuk bangkit melawan pandemi COVID-19, serta untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat kewirausahaan pemuda. Dan biarlah semangat ini juga akan terus menginspirasi kita semua untuk kuat dan terus beriman di dalam Tuhan. Silakan bagikan link ibadah hari ini sebanyak-banyaknya kepada semua umat Tuhan dimanapun mereka berada, baik lewat Facebook, YouTube channel, ataupun Instagram Live Galilei Church Indonesia. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pastor Edward Fransono dengan judul khotbah How to Reconcile a Relationship. Mari buka hati dan pikiran supaya Roh Kudus bekerja lewat firman-Nya. Saya percaya dengan iman yang terus mengarah kepada Tuhan, kita semua akan semakin diteguhkan oleh firman yang akan disampaikan sesaat lagi. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penjagaan-Mu, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Apapun segala aktivitas kami, apakah bekerja, kuliah, ataupun belajar, terima kasih Tuhan. Dan hari ini kita akan membawa semua yang terbaik kepada Tuhan, baik waktu kami dan tubuh jasmani kami. Kami akan duduk diam Tuhan di hadapan Tuhan. Ini kami umat-umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami akan berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hai everyone, saya sangat percaya hari ini saudara-saudara akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Kita akan berjalan demi kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sama-sama sorangan haleluya. Sama-sama katakan, come on. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Sebut namanya yang luar biasa itu, come on. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Say, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Yes, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari sama-sama katakan, come on. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Yes, Kau pegang hidupku. That's right. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari sama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Semua hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami percaya Tuhan,
Kami akan aman berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yang percaya katakan wuhuu. Here we go. Sebut namanya yang luar biasa itu sama-sama, come on. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Katakan Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa, percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan sorak-sorai paling dahsyat buat Tuhan, come on. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Sama-sama katakan yeah. Come on. 1, 2, 3, come on. Come on, say it. You are here as we lift you up. You are riding on our praise, being thrown over everything. You are seated in our praise. Come on. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Oh, 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 1, 2. Turn it up, this sound so great. Make it louder, any louder. Lift him up and shout his name over all. As we praise, I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving away. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open up, everybody singing up. I am free, come on! Turn it up, these songs of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, these songs of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. You are amazing, God Jesus. All glory goes to you. Come on. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, our praise goes up, your rain comes down. Oh, our praise goes up, your rain comes down. With shout of praise, with shout of praise, we celebrate. King of glory entering, you are riding on our praise. Oh Lord, say, turn it up, these sounds of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over. 1, 2, 1, 2. Turn it up, these sounds of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Sorakan haleluya, haleluya Jesus.
kemuliaan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan saat ini. Apa arti hidup kami tanpa Engkau Tuhan? Satu-satunya pengharapan kami, satu-satunya kekuatan kami. Di saat ku lemah dan hilang harapan, ku melangkah tanpa arah yang pasti, takut menguasai hidupku. Namun firman-Mu berkata, di dalam lemahku kuasa-Mu akan jadi sempurna. Ku kuat penuh pengharapan. Mari katakan, Kau lebih besar, Kau lebih hebat dari setiap persoalanku. Tangan kasih-Mu yang selalu jagaku, kuasa mujizat dinyatakan. Oh, Kau terlebih besar Tuhan. Di saat ku lemah dan hilang
menjadi batu penjuru kami. Kaulah harapan kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidupku Tuhan. Hanya padamu, hanya padamu Hati kami selalu rindu untuk memuji Engkau Tuhan. Hati kami selalu rindu untuk dekat padamu. In the morning that you rose, all of heaven held His breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the soul of all who come to the Father of restore. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of kings. Praise the praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of kings. Praise forever to the King of kings. Praise forever to the King of Terima kasih Tuhan karena Engkaulah Raja di atas segala raja. Kau Raja yang berkuasa penuh atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, saat ini kami akan belajar firman-Mu. Mari berbicara kepada setiap kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Kami siap bertumbuh oleh firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo jemaat Tuhan, apa kabar?
kita sudah berada di akhir bulan Oktober, yang artinya tinggal 2 bulan lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Mungkin selama setahun ini ada banyak hal yang telah kita lewati. Ada hal-hal yang menyenangkan, bahagia, sukacita. Tetapi mungkin ada juga hal-hal yang tidak baik. Mungkin ada orang-orang baru yang hadir dalam hidup Anda sebagai teman atau sahabat Anda. Tetapi mungkin ada juga orang-orang yang tidak Anda sukai atau yang bermasalah dengan Anda. Nah, di dalam khotbah hari ini, kita akan belajar sama-sama bagaimana memperbaiki hubungan yang tidak baik atau yang rusak. Kita semua tahu bahwa Allah menginginkan setiap kita menjadi anak-anaknya yang membawa damai. Matius 5 ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Penyelesaian konflik adalah salah satu skill yang sangat penting dalam hidup. Di dalam semua jenis hubungan, pasti memiliki potensi terjadinya konflik, seperti dalam pekerjaan, hubungan keluarga, pertemanan, dan hubungan-hubungan lainnya. Namun masalahnya, hanya sedikit orang yang tahu bagaimana melakukannya, bagaimana menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam hubungan. Tapi pertanyaannya sebelum kita masuk pada pembahasan itu adalah, apakah kita perlu berdamai pada saat terjadi konflik? Apakah kita butuh pembawa damai? Ya, jawabannya jelas iya. Kita perlu berdamai. Pada saat ini kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana dampak yang ditimbulkan dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan. Sebagai contoh, perang yang sampai saat ini masih terjadi. Kita bisa melihat apa yang terjadi di Timur Tengah. Perang yang dilakukan oleh dua pihak, tetapi dampaknya yang jadi korban bukan hanya dua pihak itu saja, tetapi orang lain. Warga sipil juga terkena dampak. Perang di Korea yang tidak diselesaikan sampai saat ini juga berdampak sangat fatal. Tahukah Anda bahwa orang-orang di Korea Selatan dan Korea Utara, mereka adalah saudara? Yang saya maksudkan, mereka benar-benar saudara. Pada saat Perang Korea pecah, keluarga-keluarga di sana mulai terpisah-pisah. Ada yang pindah dari selatan ke utara, dan begitu juga sebaliknya. Sampai akhirnya pemerintah masing-masing menutup border perbatasan dan mereka tidak lagi bisa berpindah, bahkan sampai hari ini. Anak-anak terpisah dengan orang tua mereka. Suami istri terpisah dan tidak bisa bertemu lagi. Dan masih banyak lagi dampak buruk yang dialami oleh banyak orang karena konflik Korea yang tidak diselesaikan sampai hari ini. Seringkali orang memiliki pemahaman yang salah pada saat menghadapi konflik. Mereka tidak menyelesaikannya, tetapi menghindar atau sekedar mengalah karena malas berdebat. Tetapi di dalam hatinya konflik tersebut masih ada, dibiarkan tanpa penyelesaian. Ada 3 alasan yang dicatat dalam firman Tuhan mengapa kita harus bisa berdamai dan menjadi pembawa damai. Kita harus belajar karena konflik dapat mempengaruhi kita, menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bagaimana kita bisa belajar mengasihi Allah jika kita sulit mengasihi orang-orang yang ada di depan kita? Mereka yang terlihat oleh mata kita, mereka yang berdekatan dengan kita. Yang kedua, konflik menghalangi jawaban doa-doa kita. 1 Petrus 3 ayat 7 berkata, demikianlah juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Tuhan mengasihi orang-orang yang bukan saja mengasihi Dia, tetapi juga bisa mengasihi ciptaannya. Yang ketiga, konflik menghalangi kebahagiaan kita. Di dalam Ayub 18 ayat 4 berkata, kemarahanmu hanya menyakiti dirimu. Haruskah untuk kepentinganmu bumi kehilangan penduduknya dan gunung-gunung dipindahkan dari tempatnya? Konflik dan perselisihan bisa membuat kita kehilangan sukacita, terlebih jika kita tidak mau menyelesaikannya. Yakobus 3 ayat 18. Orang yang bekerja untuk mendatangkan damai sejahtera melalui cara damai akan menerima yang baik yang datang dari hidup yang benar. Jadi, bagaimana cara kita membawa damai di situasi yang penuh konflik seperti saat ini?
Mari kita lihat yang pertama, memiliki inisiatif. Pada saat kita bermasalah atau memiliki konflik dengan seseorang, siapa yang akan berani melangkah maju untuk menyelesaikan konflik tersebut? Kebanyakan orang akan mempertahankan egonya. Mereka nggak akan mau untuk memulai duluan untuk menyelesaikan masalahnya. Ini bukan pembawa damai. Orang yang disebut pembawa damai, mereka akan berani mengambil sikap untuk menyelesaikan konflik. Mereka akan berani berbicara duluan, memberikan penjelasan, meminta maaf, dan memaafkan. Yesus sendiri mengajarkan bahwa penyelesaian konflik itu jauh lebih penting daripada penyembahan kita. Matius 5 ayat 23-24. Oleh sebab itu, kalau seorang di antara kalian sedang mempersembahkan pemberiannya kepada Allah, lalu teringat bahwa ada orang sakit hati terhadapnya, hendaklah ia meninggalkan dahulu persembahannya itu di depan mezbah, lalu pergi berdamai dengan orang itu. Sesudah itu, dapatlah ia kembali dan mempersembahkan pemberiannya kepada Allah. Kapan waktu yang tepat untuk mengambil inisiatif? Jawabannya adalah sesegera mungkin. Segera mungkin menyelesaikan masalah tersebut. Tidak peduli dengan siapa yang harus memulai duluan, tetapi dari kitalah yang mengambil inisiatif tersebut. Kita perlu tahu, konflik tidak akan selesai dengan sendirinya. Waktu tidak pernah menyembuhkan. Mungkin pada satu masa kita bisa lupa dengan konflik itu. Namun bukan berarti konflik itu sudah selesai. Kapanpun konflik tersebut bisa meledak. Tahukah Anda, konflik yang terjadi pada saat Perang Korea hingga hari ini belum ada penyelesaiannya. Belum ada perjanjian perdamaian yang dibuat setelah Perang Korea pecah. Secara teknis, konflik ini masih berlanjut hingga hari ini atau sering disebut gencatan senjata. Kapanpun bisa saja perang ini pecah kembali jika tidak ada perjanjian perdamaian. Waktu tidak akan pernah menyembuhkan, tetapi hanya menunda. Kita harus dengan sengaja dan sadar untuk menyelesaikan konflik yang ada. Apa yang menjadi penghalang terbesar ketika kita harus menyelesaikan konflik? Rasa takut kita sendiri. Tetapi sebenarnya ini adalah hal yang wajar. Kita bisa takut untuk menghadapinya. Kejadian 3 ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, mereka sadar dan takut untuk bertemu Tuhan. Mereka takut dengan respon Tuhan karena perbuatan mereka. Mereka takut kelemahan mereka terekspos. Hal inilah yang membuat kita menjadi defensif. Kita berusaha mencari-cari alasan untuk membela diri. Kita menjauh, kita menarik diri dan membangun tembok supaya kelemahan kita tidak terlihat oleh orang lain. Kita akan menuntut, mencoba untuk mengontrol keadaan, biasa dengan marah atau melepaskan emosi-emosi yang berlebihan. Semakin rapuh seseorang, ia akan berusaha untuk mengontrol. Takut membuat kita tidak bisa masuk ke dalam hubungan yang dalam. Kita takut ditolak. Kita takut disalah mengerti. Kita takut perkataan atau tindakan kita dipakai untuk menyerang balik kita. Ketakutan-ketakutan ini yang bisa menghalangi kita membangun hubungan yang dalam. Menghalangi kita untuk menyelesaikan konflik atau permasalahan yang kita hadapi. Karena itu kita perlu Tuhan. Kita perlu Roh Kudus yang bisa menolong kita, memberi kita kekuatan untuk berani menghadapi dan menyelesaikan konflik-konflik kita. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Kasih mengalahkan ketakutan-ketakutan kita. Mari kita minta pertolongan kepada kasih, yaitu Allah sendiri, untuk memampukan setiap kita berani mengambil inisiatif. Yang kedua, meminta hikmat dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 5, kalau ada seorang di antaramu yang kurang bijaksana, hendaklah ia memintanya dari Allah. Maka Allah akan memberikan kebijaksanaan kepadanya, sebab kepada setiap orang Allah memberi dengan murah hati dan dengan perasaan belas kasihan. Sebelum kita bertemu dengan orang yang berkonflik dengan kita, ambil waktu sejenak untuk berdiam diri dan berdoa. Pikirkan orang tersebut.
Taruh kasih yang Allah ajarkan sehingga kita mampu mengasihi orang tersebut. Minta kekuatan Tuhan untuk mengambil langkah pertama. Hal lainnya yang perlu juga kita pikirkan sebelum melangkah yaitu cari waktu yang tepat, cari tempat yang tepat, dan berdoalah sebelum bertemu. Kita harus datang dengan sikap hati yang positif dan siap untuk rekonsiliasi menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, mulailah dengan kesalahan saya. Dalam hal ini, kita perlu kerendahan hati. Mungkin kita tahu bahwa kesalahan ada pada orang tersebut. Tetapi dengan rendah hati, kita harus memulai dengan kesalahan yang kita lakukan. Meskipun mungkin 90% kesalahan ada pada orang tersebut, kita bisa meminta maaf terlebih dahulu dengan 10% kesalahan kita. Jangan pernah memulai rekonsiliasi dengan menuduh, menyerang, dan menyalahkan orang tersebut. Ini nggak akan menyelesaikan masalah, karena orang tersebut pasti akan menganggap ia sedang dihakimi. Alkitab mencatat bahwa penyebab utama dari konflik adalah egois. Dari manakah asalnya segala perkelahian dan pertengkaran di antaramu? Bukankah itu berasal dari keinginan-keinginanmu yang terus saja berperang di dalam dirimu untuk mendapatkan kesenangan dunia? Konflik itu sebenarnya ada dalam diri kita. Saat hati kita penuh damai, yang terjadi di luar tidak akan mengacaukan kita. Kita mungkin tidak setuju, tetapi hal tersebut tidak akan membuat kita marah. Banyak pasangan yang memutuskan hubungan mereka dengan alasan sudah tidak cocok lagi. Ini salah. Kenyataannya, memang tidak ada satupun orang yang cocok satu dengan yang lainnya. Semua orang mempunyai perbedaan, dan sangat memungkinkan perbedaan tersebut tidak disukai oleh orang lain. Membangun hubungan tersebut harus disertai dengan sikap-sikap dewasa, saling belajar, dan menerima. Tanpa sikap dewasa yang tidak egois, hubungan bisa dengan mudah dan cepat mati. Amsal 13 ayat 10, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Matius 7 ayat yang ketiga dan 5, mengapa kalian melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kita semua memiliki blind spot. Kita tidak bisa melihat semua sisi secara bersamaan. Ketika menghadapi suatu konflik, kita harus dengan rendah hati mengakui kekurangan kita, bahwa kita mungkin tidak realistik, atau kita tidak peka, atau sensitif, atau kita justru terlalu sensitif, atau kita kurang bersyukur, atau kita terlalu menuntut. Yang keempat, dengar rasa sakit dan sudut pandang mereka. Pada saat kita berdebat dan terjebak dalam konflik, sebenarnya kita sedang memperdebatkan emosi atau perasaan kita, dan bukan pada pokok permasalahannya. Hurt people. Luka yang kita miliki membuat kita ingin menyakiti orang lain juga. Setidaknya supaya kita tidak terluka sendiri. Atau kita merasa orang lain harus tahu luka yang kita alami. Konflik yang terjadi di dalam hubungan keluarga, pekerjaan, atau bahkan konflik antar suku, semuanya terjadi karena ada luka yang sudah mereka bawa. Mereka menjadi marah karena harga diri mereka dihancurkan. Luka mereka disinggung, sehingga pelampiasannya dengan amarah. Jika Anda ingin memulai hubungan yang baik dengan seseorang, mulailah dengan kebutuhan mereka, bukan kebutuhan Anda. Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Filipi 2 ayat 4-5, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dengan sadar dan sengaja, kita mengubah fokus dari kepentingan diri sendiri kepada kepentingan orang lain. Ini yang disebut tidak egois. Kita perlu melihat dari perspektif mereka. Usahakan untuk mengerti apa yang mereka rasakan, apa yang melatar belakangi sikap mereka. Roma 15 ayat 2, marilah kita menyenangkan hati orang lain, bukan hati kita sendiri, dan melakukan apa yang baik baginya dan yang akan membangun dia dalam Tuhan.
Yang kelima, katakan kebenaran dengan cerdik. Efesus 4 ayat 15, sebaliknya kita harus menyatakan hal-hal yang benar dengan hati penuh kasih, sehingga dalam segala hal kita makin lama makin menjadi sempurna seperti Kristus yang menjadi kepala kita. Seseorang akan berubah dengan cepat dan mudah pada saat kebenaran itu dibungkus dengan kasih. Kebenaran tanpa kasih akan sulit untuk diterima. Sebaliknya kebenaran dengan kasih akan mudah diterima. Amsal 12 ayat 18, omongan yang sembarangan dapat melukai hati seperti tusukan pedang. Kata-kata bijaksana bagaikan obat yang menyembuhkan. Perkataan yang bodoh melukai, tetapi perkataan yang berhikmat menyembuhkan. Pilihan kembali kepada setiap kita. Kita nggak bisa memaksa seseorang untuk mengakui kesalahannya. Orang tidak akan mendengarkan ketika kita memaksa untuk berubah. Karena yang akan terjadi adalah orang tersebut akan defensif atau membangun benteng untuk bertahan, menolak teguran kita. Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Gunakan hikmat yang daripada Tuhan, yang membuat perkataan kita lemah lembut dan bisa diterima oleh orang yang berkonflik dengan kita. Yang keenam, selesaikan masalah, bukan saling menyalahkan. Di dalam menyelesaikan konflik, kita harus belajar untuk membicarakan masalahnya dan bukan menyerang ke ranah pribadinya. Terlalu banyak orang yang gak mampu mengontrol perkataannya ketika berada di situasi konflik. Ketika mereka tidak mampu lagi berargumen, yang dipakai adalah mulai menyerang ranah pribadi. Kita bisa melihat situasi seperti ini dengan jelas di dalam dunia media sosial. Banyak netizen yang tidak menyukai seorang entertainer atau influencer, yang mereka lakukan adalah mulai menyerang ranah pribadi. Mereka mulai menyerang keluarga dari orang tersebut. Mereka mulai menyerang dengan ejekan-ejekan fisik. Tindakan-tindakan seperti itu sangat menunjukkan sekali betapa tidak dewasanya seseorang. Anda tidak sedang menang dengan menyerang ranah pribadi orang lain. Kolose 3 ayat 8, tetapi sekarang sudah waktunya saudara menanggalkan dan membuang jauh-jauh segala kemarahan, kebencian, sumpah serapah, dan kata-kata kotor. Dan yang terakhir, fokus pada rekonsiliasi, bukan kesepakatan. Rekonsiliasi artinya memperbaiki hubungan, sedangkan kesepakatan artinya menyatukan ketidaksepahaman atau ketidakcocokan. Di dalam menyelesaikan konflik, kita tidak diminta untuk menyamakan pendapat, karena pasti ada sesuatu yang tidak kita setujui. Tetapi hikmat Tuhan ketika sedang menyelesaikan masalah yaitu bukan membuat Anda tunduk dan sepakat, tetapi membuat Anda bisa menerima perbedaan, pendapat, dan tetap mengasihinya. Anda bisa bersatu tanpa menjadi sama. Anda bisa memiliki hubungan yang baik tanpa harus memiliki kesamaan terus-menerus. Jika kita fokus pada hubungan tersebut, maka isu-isu yang ada menjadi nggak penting lagi. Saya mau tutup firman Tuhan ini dengan tantangan untuk Anda semua. Di dalam dunia saat ini yang penuh dengan konflik, ketidaksepahaman, perang, curiga, bentrokan, kekerasan, terorisme, diskriminasi sara, disintegrasi, dan berbagai hubungan-hubungan yang rusak, kita sebagai jemaat Galili berkomitmen untuk menjadi agen perdamaian. 2 Korintus 5 ayat 18-20. Semuanya itu dikerjakan oleh Allah, melalui Kristus Allah membuat kita berbaik kembali dengan Dia, lalu menugaskan kita supaya orang-orang lain dimungkinkan berbaik juga dengan Allah. Kami memberitakan bahwa dengan perantaraan Kristus, Allah membuat manusia berbaik kembali dengan dirinya. Allah melakukan itu tanpa menuntut kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan manusia terhadap dirinya. Dan kami sudah ditugaskan Allah untuk memberitakan kabar itu. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Melalui kami, Allah sendiri yang menyampaikan pesannya. Atas nama Kristus kami mohon dengan sangat, terimalah uluran tangan Allah yang memungkinkan kalian berbaik dengan Dia. 7 langkah yang kita pelajari ini menjadi sangat penting sebagai cara kita menjadi agen-agennya Allah yang membawa kedamaian. Lebih besar keuntungan yang didapatkan dari pemulihan hubungan daripada memutuskan hubungan. Satu hal yang terakhir, yang penting, apakah Anda sudah berdamai dengan Tuhan?
Artinya Anda sudah menanggalkan setiap hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan dan menerima keselamatan yang hanya didapat di dalam Kristus Yesus. 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Sebab hanya ada satu Allah dan hanya satu penengah antara Allah dengan manusia, yaitu Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh mengasihi-Mu sebagai Tuhan, sebagai Allah kami. Dan hari ini kami belajar Tuhan bahwa kami mau dipakai oleh Engkau menjadi agen-agen-Mu untuk membawa perdamaian di dunia ini Tuhan. Biarkan kami boleh menjadi teladan buat orang-orang di luar sana. Ketika mereka melihat kami Tuhan, mereka melihat damai Kristus ada dalam hidup kami. Pakai setiap kami Tuhan menjadi alat-Mu. Dan kami berdoa Tuhan kalau kami saat ini masih memiliki konflik dalam hidup kami, mungkin kami memiliki masalah dengan orang lain, dengan orang-orang di sekitar kami, dengan keluarga kami, atau dengan pasangan kami. Tuhan kami berdoa, mari Tuhan berikan setiap kami hikmat untuk bisa menyelesaikan setiap konflik-konflik dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah tiba pada penghujung ibadah kita hari ini. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan tiba saatnya kita menerima berkat dari Bapa di surga. Tadakan kedua belah tanganmu, menerima berkat dari Bapa di surga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Dan Tuhan akan membuat segala sesuatu yang engkau perbuat berhasil. Apabila engkau mendengar dan melakukan segala perintah Tuhan Allahmu dengan setia. Seluruh berkat-berkat ini akan berlaku buat seluruh jemaat yang ada. Hanya oleh karena satu nama yang mengasihimu. Nama di atas segala nama. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan katakan, amin. Terima kasih Pastor Edward untuk firman Tuhan hari ini. Dan juga untuk Anda yang sudah bergabung di online service hari ini. Semoga firman Tuhan yang sudah kita dengar bisa menginspirasi kita untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kami memberi kesempatan bagi Anda untuk memberikan persembahan ataupun ucapan syukur Anda kepada Tuhan dengan cara scan QR Code yang ada di layar Anda saat ini. Anda bisa memberikannya melalui aplikasi seperti Dana, Link Aja, Shopee Pay, OVO, BCA Mobile, dan lain-lain. Persembahan yang diberikan akan dikelola untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui Gereja Galilea. Minggu depan di bulan November, Galilea Church Indonesia mengadakan ibadah tatap muka sebulan sekali. Tepatnya di minggu pertama awal bulan. Untuk ibadah online, prayer meeting, juga small group tetap berjalan seperti biasa setiap minggunya. Informasi lebih lanjut, silakan hubungi Galilea admin di 0852 000 00062. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kondisi pandemi di Indonesia semakin hari semakin menurun. Namun, kita tetap terus patuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah dan tetap terhubung dengan sosial media kami melalui Galilea Facebook page, Galilea YouTube channel, Instagram, dan TikTok Galilea Indonesia supaya Anda bisa terus terupdate dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Dan sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.
aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh